rusak ya, karena kulit yang berflek itu penyebabnya banyak ya, antara lain apa, hormonal itu ya, hormonal itu menyebabkan flek juga, pikiran, stres ya, ataupun gangguan dari penyakit-penyakit tertentu bisa menimbulkan flek hitam juga. Tetapi kerusakan skin barrier ya, sekali lagi kerusakan skin barrier bisa memicu timbulnya flek hitam gitu ya, bisa paham ya. Jadi flek apakah tanda skin barrier rusak? Belum tentu ya, karena penyebab flek itu banyak, tetapi skin barrier yang rusak bisa menimbulkan flek hitam seperti itu ya. Jadi ciri-ciri skin barrier rusak di teman-teman, kalau pakai produk, misalnya pakai produk aduh kok perih gitu, pakai produk aduh kok gatal gitu kan, atau diem aja udah gatal, hati-hati, waspadai dengan skincare yang saat ini Anda pakai ya. Atau mungkin pakai produk tertentu gatal, merah, meradang begitu ya. Nah, belum tentu Anda nggak cocok dengan produk tertentu, tapi bisa jadi kulit Anda sudah mengalami kerusakan skin barrier seperti itu ya. Nah, itu yang di satu layar sudah muncul itu ya, kelihatan ya, ini yang ada di akunnya Dr. Jana Skincare ya, itu baru bisa muncul, yang lainnya belum bisa muncul, tapi nggak apa-apa, lain kali baca lagi ya supaya bisa muncul lagi. Yang di layar Dr. Jana Skincare itu kulitnya itu berminyak, terlihat pori-porinya besar, tetapi gambarannya itu ada kerutan-kerutan halus ya, itu juga bisa tuh harusnya ya, seperti itu ya. Nah, apa tuh yang harus kita lakukan kalau teman-teman mengalami keluhan seperti itu ya? Biasanya keluhannya tadi merah, sensitif, iritasi ya, tiba-tiba breakout begitu ya. Kira-kira apa nih yang harus dikerjakan sama teman-teman? Ayo, siapa yang tahu? Kira-kira kalau teman-teman mengalami seperti itu, apa tuh yang dilakukan? Begitu ya. Kalau teman-teman ada keluhan seperti pakai skincare kok makin perih, pakai skincare kok tambah meradang, pakai skincare kok makin beruntusan ya. Nah, kalau teman-teman mengalami seperti itu ya, stop dulu ya skincare-nya. Ya, stop dulu skincare-nya. Semua skincare di stop dulu ya. Pakai yang minimal itu sunblock-nya saja. Ya, krim malam, pelembab semua di stop dulu. Minimal gunakan sunblock-nya saja ya. Nah, tunggu beberapa hari ya. Kalau sudah mereda keluhannya, baru pelan-pelan dipakai kembali skincare-nya ya. Mulai dari moisturizer dulu ya. Jadi bertahap dulu, jangan langsung dipakai semua, bertahap dulu ya. Jadi semua stop dulu, khususnya tuh krim-krim malam di stop, karena biasanya krim malam itu kan yang bersifat mengangkat kulit mati ya, mengandung retinol, mengandung AHA, BHA, atau yang bersifat mengandung bahan-bahan eksfoliator ya, itu di stop dulu krim malam ya. Cukup gunakan sunblock dulu. Kemudian bertahap gunakan krim-krim pelembabnya dipakai dulu ya. Pilih pelembab yang mengandung ceramide seperti itu ya. Ceramide ya, centella atau hyaluronic acid seperti itu ya. Jadi pilih krim-krim yang mengandung pelembab. Jadi krim pagi digunakan dulu ya, pelembabnya dipakai, sunblocknya dipakai begitu ya. Kadang-kadang pakai hyaluronic acid aja perih. Kadang-kadang pakai bahan-bahan yang mengandung ceramide aja perih gitu ya. Makanya gunakan secara bertahap ya. Kalau misalnya terlalu berlebihan perihnya ya, mungkin di dagu dulu dipakai, nggak ada reaksi, dahi dipakai ya, nggak ada keluhan perih, baru gunakan di pipi seperti itu ya. Kita ada azan ya, kita tunggu sebentar ya, kita tunggu 3 menit gitu ya. Tapi kalau yang mau bertanya boleh ya, yang mau bertanya boleh tentang skin barrier ya, karena itu pentingnya teman-teman ya,
pilih skincare ya harus lebih berhati-hati. Kenapa? Kalau teman-teman pilih skincare-nya nggak berhati-hati, asal coba beli di sosmed murah dibeli begitu, hasilnya bukan malah bagus, malah iritasi dan malah breakout ya. Nah, ini yang dialami oleh pasien saya ya. Nah, ketika pakai krim ya, datang ke kami waktu itu sudah punya keluhan kering, merah, ya, gatal, ya, ada jerawat beberapa begitu ya. Nah, pengakuan dia memang mencoba-coba banyak skincare dari sosial media. Ya, kemudian juga merokok, ya, makanan-makanan gorengan begitu ya. Waktu itu saya anjurkan untuk menyetop krim-krim malamnya, dan kita anjurkan dia untuk menggunakan krim yang mengandung ceramide ya. Tetapi waktu itu dan kita terapi dengan alat-alat ya, seperti menggunakan terapi sinar yang sifatnya untuk menenangkan iritasinya begitu ya. Nah, kemudian tapi beliaunya masih belum tuh belum membeli produk yang mengandung ceramide ya. Kemudian 1 minggu dipanggil nggak mau kontrol, 2 minggu nggak mau kontrol, 3 minggu datang ke klinik ya dengan keluhan langsung break out. Tampak nih ya di gambar nih ya, kelihatan ya di gambar Dr. Janet Sansa, kelihatan ya TikToknya ya, dan juga yang di Janet Sansa klinik ya, Janet Sansa skincare itu juga sudah dimunculkan gambarnya ya. Jadi dia muncul 3 minggu setelah itu dia datang dengan keluhan seperti itu ya, di merah, seperti timbul putih-putih di situ ya, seperti ya nanas, seperti ya jerawat begitu ya. Nah, kemudian kita terapi ya. Kadang-kadang begini guys ya, mengobati pasien di zaman sekarang ini jujur lebih susah dibandingkan menangani pasien di beberapa waktu yang lalu. Kenapa? Karena pasien sekarang sudah kadang saya sudah pakai si ini, saya sudah pakai si anu, saya sudah pakai si itu begitu ya. Sudah banyak menggunakan coba-coba dari beberapa krim yang dijual di sosial media ya. Akibatnya datang dengan keluhan iritasi lah, jerawatan lah, kemerahan lah, beruntusan lah, dan sebagainya ya. Nah, ketika kita anjurkan menggunakan terapi kadang-kadang susah karena sayang dok yang kemarin sudah dibeli gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian 2 minggu, minggu kedua dipanggil nggak mau datang, minggu ketiga dikontak nggak mau respon, tiba-tiba datang dengan keluhan breakout seperti ini ya. Nah, kemudian pasien ini tentunya kita tenangkan kulitnya, kita lakukan terapi dengan lampu LED ya, sehingga kemerahannya berkurang ya, jerawatnya juga berkurang, dan tentunya kita juga berikan resep ya yang mengandung krim-krim untuk mengurangi pertumbuhan bakteri pada kulit seperti itu ya. Jadi kalau kulit skin barriernya rusak seperti ini guys ya, kalau kulitnya rusak seperti ini ya, kadang-kadang breakoutnya itu akibat apa? Akibat timbulnya jamur kulit kita ini akhirnya bereaksi seperti itu ya. Jadi timbullah bakteri-bakteri di kulit ini bertumbuh dengan subur seperti itu ya. Jadi pada pasien ini saya kasih krim-krim juga untuk anti radang, anti jamur begitu ya. Setelah kita berikan anti radang, anti jamur ya, kita berikan terapi LED begitu, dan juga saya suruh stop semua krim-krimnya ya, bahkan saya berikan terapi obat minum ya, antibiotik ya. Besok saya sudah datang lagi, besoknya sudah meredah ya. Jadi nanah-nanahnya sudah pada kering begitu, dan juga sudah mulai
mulai sebagian sudah mulai terbuang kulitnya seperti itu ya. Saya ulangi setiap hari, kita tenangkan kulitnya dengan terapi sinar ya. Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat sudah enakan, nggak mau kontrol lagi gitu. Biasa pasien tuh, padahal kita terapiin gratis loh itu ya, kita terapiin gratis aja masih nggak mau datang begitu ya. Ini karena apa? Karena kita itu saking concernnya pada pasien begitu ya. Jadi teman-teman ya, kalau teman-teman ini dianjurkan dokter seminggu lagi kontrol ya, itu berarti dokternya sudah warning gitu ya. Jadi kalau teman-teman datang ke dokter gitu ya, ibu atau kak atau dik gitu ya, kondisi kulitnya kayak begini, minggu depan datang ya begitu ya, berarti itu ada warning dari dokternya, karena dokternya sudah memperkirakan perjalanan kulitnya nanti akan seperti ini begitu ya. Tapi kadang-kadang ke pasien, kontrol lagi repot gitu, kontrol lagi nanti harus kena cas lagi gitu. Kadang kan pasien berpikir seperti itu ya, malas kadang ya itu. Padahal ya kita sebagai dokter itu tahu ini, memprediksi kulitnya ini habis di terapi ini, kadang-kadang kita monitor takutnya terjadi sesuatu. Nah benar kan, saat minggu pertama nggak mau kontrol, minggu kedua nggak mau kontrol, di WA nggak mau jawab, minggu ketiga langsung datang dalam kondisi seperti itu ya. Kemudian kita terapi, kita kasih LED, hari ke-1 datang, hari kedua membaik ya, hari ketiga lebih baik, hari keempat nggak mau datang lagi gitu. Jadi padahal kita kasih gratis terapinya untuk supaya kulitnya lebih tenang seperti itu ya. Jadi teman-teman, sekali lagi pesan saya adalah hati-hati menggunakan krim-krim yang mungkin tampaknya menarik gitu dijual di sosial media ya, tetapi hati-hati, bukan sayang uangnya gitu, tetapi sayang kulit kita ya. Kenapa? Kalau kulit kita seperti iritasi seperti ini ya, nah inilah yang tadi dibilang bisa nggak menimbulkan flek, bisa begitu. Karena apa? Karena kulitnya meradang seperti ini ya, kadang-kadang kalau sembuh ya menimbulkan flek pasca inflamasi ya, hiperpigmentasi pasca inflamasi atau yang disingkat dengan HPI. Jadi habis kulitnya kemerahan kita redakan ya, kemudian merahnya sembuh, tetapi karena habis inflamasi timbullah flek hitam seperti itu ya. Jadi tadi pertanyaannya bagus banget, apakah flek itu tanda kerusakan skin barrier? Belum tentu, tapi skin barrier, kadang-kadang skin barrier yang rusak kadang-kadang menimbulkan flek hitam seperti itu ya. Jadi sekali lagi, pilih kulit, pilih skincare tentunya sesuaikan dengan jenis kulit teman-teman semuanya ya, dan juga tentunya sesuaikan dengan kebutuhan begitu ya. Jangan karena lagi diskon begitu, tetapi kita nggak ngerti jenis kulitnya seperti itu ya. Nah kalau teman-teman ingin membeli skincare, alangkah baiknya konsultasi dulu gitu ya dengan dokternya begitu ya, atau konsultasi dengan ahli-ahli yang mengerti begitu ya. Nah apalagi ini yang mau ditanyakan ya.